Persembahkan oleh Baik, pemirsa, dalam minggu ini terjadi pertemuan antara Pak SBY dengan Presiden Jokowi di Istana. Ada apa itu, Mas Zaki? Apakah terkait pemilu 2024? Oh ya, tentu saja. Sudah pasti itu, karena bagaimanapun kan beliau ini keduanya kan presiden. Pak SBY Presiden RI, Presiden ke-6 RI, sedangkan Pak Jokowi ini kan Presiden ke-7 RI gitu. Pak SBY berpengalaman bagaimana 2 periode, ya ada 2 pemilu langsung yang beliau kawal agar demokratis, jujur dan adil. Pak Jokowi berhasil kemarin di 2019 dan ingin juga 2024 berhasil. Jadi diskusi kemarin yang kami tahu sama-sama bersepakat, ayo kita dengan peran masing-masing, bagaimana caranya agar pemilu 2024 ini bisa berlangsung jujur, adil, demokratis dan aman. Nah ini yang disampaikan kemarin, yang dibicarakan kemarin, yang kami tahu ya. Nah, karena teman-teman jubir kan dikumpulkan nih. Sehari setelahnya kita ada diskusi dengan ketum kami Mas Ahaye dan juga Pak SBY. Nah yang kedua juga yang dibahas di situ juga bagaimana Pak SBY menjelaskan mengenai perubahan dan perbaikan yang diusung oleh Demokrat itu seperti apa. Ya. Bahwa apa yang sudah baik dari pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya itu akan kami lanjutkan. Dan yang kedua, bagaimanapun para pemimpin, para presiden atau para pemerintahan ini berupaya yang terbaik, pasti ada kurang-kurangnya, nggak mungkin semuanya baik. Nah itulah mengapa perlu ada perubahan dan perbaikan. Dan ini sudah berulang kali disampaikan oleh Mas Ahaye dalam berbagai kesempatan, bisa dilihat di layar kaca, ada jejak digitalnya, jelas di situ. Nah inilah yang kemudian disampaikan. Jadi agar tidak ada salah ini nih persepsi, atau misalnya kan karena ada isu-isu bahwa aduh pokoknya nanti kalau berkuasa Demokrat di dalamnya ikutan berkuasa misalnya bersama Pak Prabowo misalnya nanti apa yang menjadi legasi Pak Jokowi langsung hilang semua. Enggak, apa yang baik di era Pak Joko Widodo kita lanjutkan sama. Jadi narasi perubahan tapi dengan perbaikan itu tetap dipertahankan tetap, ya? Karena bagaimanapun dulu apa yang misalnya di era Pak SBY bagus dilanjutkan oleh Pak Jokowi, tapi yang kurang itu diperbaiki. Nah itulah yang menjadi esensi. Jadi nggak bicara mengenai apa tadi? Jadi lebih ke politik kebangsaan, bukan politik praktis soal Pilpres 2024 ya? Benar sekali. Karena kalau misalnya bicara mengenai politik pragmatis ya, jelas kalau Pak SBY juga sebagai Ketua MTP Partai Demokrat, posisinya jangan bersama Bang Habibur Rahman, bersama Bang Maman, insya Allah meskipun kita duduk berseberangan, tetap bersama hatinya ya Bang ya. Karena politik ini yang penting chemistry nih, ya chemistry yang nomor satu ya enggak. Hitung-hitungan lain bisa kita bicarakan lah, tapi kalau nggak nyambung kan susah juga gitu. Harus tune in kalau kata Bu Mega kan. Mas Zaki, tapi kan sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, Pak SBY juga katanya bertemu dengan Pak JK. Jadi ternyata dalam sepekan terakhir ada banyak pertemuan tokoh-tokoh bangsa. Nah, apakah padahal ini di minggu yang menentukan ya, jelang pendaftaran Capres-Cawapres, adakah sesuatu yang urgent? Apakah ini terkait bacawa pres yang tak kunjung putus di koalisi Prabowo maupun koalisi Ganjar? Nah, kalau dengan Pak JK setahu saya ya, meskipun ternyata ada infonya juga kan tidak buat publik ya. Pak SBY bukan hanya ketemu dengan Pak JK, tapi juga beberapa tokoh lainnya, diantaranya tokoh-tokoh ekonomi. Dengan Pak JK perbincangannya lebih berbicara mengenai situasi ekonomi terkini dan bagaimana setahun ke depan. Terutama bagaimana misalnya pemilu ya, harapan kita ini juga tidak membuat ekonomi kita melambat. Karena data menunjukkan biasanya kalau tahun ekonomi ada kecenderungan, tahun pemilu, tahun politik ada kecenderungan agak melambat gitu. Ya mungkin tidak the-capture karena transaksinya atau pembelian baliho, spanduk segala apa mungkin tidak digital ya. Pembeliannya cash mungkin, jadi nggak terdata nih di ini. Nah ini yang menjadi concern karena kita bicara mengenai lapangan pekerjaan, kita bicara mengenai harga sembako juga lagi naik. Bagaimana kita sama-sama bisa mengatasi ini. Nah yang pada saat bertemu dengan Pak Jokowi juga kita bicara mengenai itu. Bagaimana agar dalam setahun terakhir Pak Jokowi ini bisa menutup pemerintahannya dengan manis gitu. Karena bagaimanapun kita berharap nih, kami ini silakan dicek jejak digitalnya Pak SBY, Mas Ahaye dan kita semua. Sejak awal mengkritisi Pak Jokowi pun pemerintahan ini selalu dengan niat apa? Bagaimana agar pemerintah ini bisa lebih baik manfaatnya buat rakyat. Nah ini sama persis. Begitu juga sekarang ya kita ingin yang terbaik. Ya? Oh iya benar. Karena kita ingin yang terbaik. Di sebelah sini. Karena kita ingin kebijakannya bisa lebih banyak bermanfaat buat rakyat. Dan kita mendoakan betul agar Pak Jokowi bisa mengikuti jejak Pak SBY, bisa mengikuti jejak Bu Mega, menutup pemerintahannya dengan manis gitu. 1 menit terakhir sebelum kita break, saya ingin tahu dulu analisa Mas Hanta, para kingmaker ini saling bertemu satu sama lain. Adakah keadaan yang urgent misalnya karena sosok bacawa pres di koalisi Ganjar dan Prabowo itu belum ketemu, makanya harus minta petunjuk dari para tokoh bangsa? Ya kalau pertemuannya terbuka biasanya normatif, kalau tertutup justru serius. Jadi pertemuan tokoh politik itu membacanya. Serius ya? Iya, misalnya pertemuan Pak SBY dan pertemuan Pak Jokowi itu dipertemukan 2 hal.
yaitu Prabowo dan kedua Anies Baswedan. Kenapa itu bukan Pak Prabowo? Kita tahu Pak Jokowi salah satu kingmaker Pak Prabowo selain ke Mas Ganjar. Itu sudah jadi rahasia umum saya kira. Sehingga ketika Pak Demokrat bergabung ke Prabowo, mungkin itu titik temunya. Yang kedua, Anies Baswedan yang sama-sama berjarak dengan Pak Anies, mengusung perubahan dan keberlanjutan diametral itu. Yang kedua mungkin ingin menyelaraskan antara keberlanjutan dan perubahan. Itu yang ditemukan. Kalau Pak JK dan Mbak Puan mungkin juga dua hal ya. Jangka pendek mungkin kalau bisa goyang-goyang Golkar tadi yang dibahas ya dan Bang Andreas dan lain itu satu. Tapi bisa juga prakondisi untuk bicara kemungkinan di poros putaran kedua untuk bekerja sama. Itu potensi besar sekali. Apakah misalnya Mas Ganjar masuk putaran kedua untuk melobi koalisi bergabung, Pak JK punya relasi dua secara politik, relasi ke Golkar itu untuk jangka pendek kita analisa, tapi juga punya relasi ke Anies Baswedan. Kita tahu salah satu orang dekatnya. Nah, mungkin itu apakah Anies yang menang masuk putaran kedua atau Ganjar itu mungkin dibicarakan untuk poros kedua. Jadi saya kira selain koalisi masih berubah, kita tidak bisa menutup potensi, potensi kemudian tiba-tiba menjadi 2 poros, 3 poros ini. Per hari ini saya tetap analisanya besar kemungkinan 3 poros. Tapi apakah mungkin 2 poros? Mungkin kalau Mas Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Jadi koalisi. Tapi Bu Mega sudah bilang tidak cun-in. Ya kan tidak untuk kemungkinan keberlanjutan terkonsolidasi berhadapan dengan yang perubahan atau koalisi Jokowi versus non Jokowi. Kalau ternyata Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, nah tiba-tiba Ibu Mega bersatu dengan kingmaker Pak Surya Paloh, mungkin saja kemudian makin seru itu ya. Tapi potensi itu saya garis bawahi tidak lebih besar daripada potensi 3 poros. Per hari ini saya masih punya analisa 3 poros lebih realistis. Berbagai potensi tadi akan kita bahas Bapak-bapak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat, termasuk nanti kita akan bedah, kami sudah merangkum 5 nama bakal cawapres potensial untuk Ganjar dan juga Prabowo. Bagaimana tanggapannya? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.